Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rahel Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai particle swarm optimization using P-swarm. Oke, kita masuk ke pendahuluannya. Untuk pendahuluan, P-swarm ini adalah alat berbasis Python untuk pengoptimalan kawanan partikel atau swarm particle. Ini digunakan oleh peneliti swarm intelligence, praktisi, dan mahasiswa yang ingin menggunakan antarmuka deklaratif tingkat tinggi untuk menerapkan PSO pada masalah mereka. P-swarm ini menawarkan interaksi dengan pengoptimalan segerombolan dan pengoptimalan dasar dengan PSO. P-swarm menerapkan teknik pengoptimalan kawanan banyak partikel atau swarm partikel pada tingkat tinggi. Manfaatnya untuk menjadi user-friendly dan mudah beradaptasi. Modul pendukung juga dapat digunakan untuk membantu Anda mengatasi masalah pengoptimalan. Oke, kita akan masuk ke dalam studi kasusnya. Oke, dalam studi kasusnya di sini kita akan implementasi pengoptimal global menggunakan API fungsional P-swarm, yaitu P-swarm single G-based PSO. Oke, kita masuk algoritmanya. Yang pertama kita mengoptimalkan fungsi spare, lalu yang kedua kita memvisualisasikan fungsi, lalu yang kita akan memplotkan menjadi 2D plot. Oke, masuk ke programnya. Di sini kita pertama menginstal P-swarm dengan pip install P-swarm sampai selesai, sampai menjadi successfully installed P-swarm seperti yang terlihat pada layar. Lalu setelah itu kita mengimport modul, lalu juga mengimport modul library P-swarm. Kita akan meningkatkan fungsi spare dengan meletakkan beberapa pengaturan acak di pengoptimalan untuk saat ini. Paling tidak ada 3 langkah untuk optimasi. Yang pertama kita untuk mengonfigurasi swarm sebagai dict, yaitu kita men-setel hyperparameternya. Lalu yang kedua kita lewati kamus bersama dengan input yang relevan untuk membuat instance pengoptimalan. Lalu yang ketiga kita mengaktifkan metode optimize dan beritahu untuk efisiensi dan posisi terbaik dalam sebuah variabel. Oke, lanjut. Di sini kita men-setup parameternya. Kita akan memberikan 3 opsi. Yang pertama ada C1 dengan nilai 0,5, C2 0,3, lalu W sama dengan 0,9. Lalu kita memanggil instan dari PSO-nya. Di sini kita menggunakan optimizer, yaitu P-swarm single global base PSO dengan jumlah partikelnya ada 10, dimensinya ada 2, lalu optionnya sesuai dengan yang tertera. Lalu kita akan memperform optimization kita. Di sini kita akan memperform sampai 1000 iterasi. Ini akan menjalankan pengoptimalan untuk 1000 iterasi sebelum mengembalikan biaya dan posisi terbaik dari swarm. Oke, di sini hasilnya kita bisa lihat bahwa P-swarm single global base-nya yaitu 100%, 1000 dari 1000 iterasi. Lalu untuk nilai base cost-nya yaitu sekitar di angka 5. Oke, selanjutnya di sini kita memasukkan import matplotlib. P-swarm ini memerlukan matplotlib untuk memvisualisasikan hasilnya. Modul plotter memiliki 2 metode animasi. Yang pertama ada plot contour dan yang kedua ada plot surface. Pendekatan ini untuk memplot partikel dan ruangan 2D atau 3D. Untuk memplot fungsi spare, kita harus menambahkan meshes ke swarm kita. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat posisi partikel dalam kaitannya dengan fungsi tujuan kita secara grafis. Kita bisa mencapainya menggunakan measure class. Oke, di sini kita menggunakan measure class untuk plotting kita, menggunakan juga fungsi spare. Nah, lalu seperti yang Anda lihat berikut adalah hasil dari plot 2D-nya. Di sini modul P-swarm ulti.plotter.formatter ini berisi banyak formatter untuk menyesuaikan plot dan visualisasi yang kita buat. Di sini kita bisa lihat jumlah titiknya ada 10, lalu untuk nilai X-nya dimulai dari 0,3 sampai 0,9, lalu untuk nilai Y-nya dimulai dari 0,1 sampai 0,8. Oke, lanjut kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pada program ini kita telah melihat teori di balik PSO atau Particle Swarm Optimization dengan mengetahui bagaimana mekanisme dalam bekerjanya. Selain itu, kita telah melihat bagaimana PSO telah digunakan di berbagai domain. Dan terakhir, kita telah mempraktikkan mengenai PSO, yaitu Particle Swarm Optimization, dengan memanfaatkan library P-swarm berbasis Python. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi semua teman-teman di sana. Terima kasih.